Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, ini sekarang gue lagi di daerah Ciater. Jadi seperti biasa karena ini menjelang tanggal merah gitu ya. Jadi gue sama Adit yang emang pekerja kantoran pengen sedikit pelarian, ya kan? Buat ya sekedar refreshing aja lah. Sekalian kita nambah-nambahin konten buat di YouTube. Sebelumnya makasih banget nih beberapa teman-teman kemarin juga udah komen tiap kali kita upload video kan, wah akhirnya ditunggu-tunggu nih ada juga kontennya. Makasih banget loh buat teman-teman, dan juga thank you banget. Ternyata kita nggak nyangka ya udah sampai subscribers ke 1.000. Jadi semua support dari teman-teman, apapun bentuknya ya, mau itu nge-like, mau itu nge-share video kita, atau bukan bahkan sampai subscribe, wah kita berdua bingung banget mau ngomong apa. Yang jelas thank you banget buat teman-teman. Dan kebetulan gue sama Adit juga ada planning sebenarnya buat giveaway kecil-kecilan lah ya buat teman-teman gitu. Nah, giveaway-nya apa? Jujur masih disiapin karena kita agak nggak nyangka aja ternyata tadinya pengen mau di subscriber ke 1.000 gitu ya, tapi ternyata udah lewat dan yang kita siapin itu belum jadi gitu. Jadi teman-teman tungguin aja ya. Tapi dalam waktu deket gue janji kita bakal ada sedikit giveaway kecil-kecilan buat teman-teman. Nah sekarang ini jamnya jam 5 ya. Tadi sebenarnya gue dari rumah itu di daerah Pondok Cabe berangkat jam setengah 5 teng berangkat tuh. Dan sebenarnya juga tadi gue udah sempet bikin beberapa video sih buat intro. Tapi ternyata jalanan ramai banget ya. Apalagi tadi gue ngelewatin Pasar Ciputat, terus lewatin jalan apa tuh, Putra Arya ya kalau nggak salah. Itu jalannya kecil dan kurang kondusif aja buat bikin video gitu, apalagi kondisinya masih gini ya. Jadi gue perlu ekstra hati-hati banget. Makanya gue putusin oke lah, ntar di teater gue bikin intro lagi aja karena jalannya lebih lebar, nggak banyak kendaraan juga gitu ya, lebih safety gitu. Dan satu lagi yang gue pengen tinggi juga, kemarin kita sempat nanya-nanya nih setting-settingan mic gitu ya, dan ternyata kita berdua berhasil menemukan settingan mic mikrofon yang enak gitu ya. Teman-teman boleh juga kasih tahu ke kita gimana nih, udah enak belum nih settingan suara kita? Atau mungkin ada yang perlu diimprove gitu, boleh juga sih sharing sama kita. Nah, gue sama Adit janjian tikumnya itu di HK Dimsum BSD. Karena memang nantinya kita berdua mau mengarah ke Tangsel. Niatnya sih tadinya kita pengen sekalian sarapan kali ya, buat ngisi tenaga dulu sebelum jalan. Cuman waktu kita browsing ternyata mereka itu baru bisa dine in jam setengah 6. Meskipun kita agak sedikit kepagian, jadi kayaknya ya udahlah, yang penting kita masih bisa take away, jadi kita ngemper aja di pinggir jalan. Sebenarnya bukan 24 jam, tapi buat dine in itu mulainya jam setengah 6 ya. Ya udah teman-teman, ini dikit lagi gue mau nyampe, nanti gue rekam lagi ya. Let's go. Oke teman-teman, ketemu lagi nih sama gue Adrian di video kali ini. Oh iya, sebelumnya gue sama Adit pribadi mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan. Maaf banget nih kalau kita tayangin video lagi sarapan. Karena sebenarnya touring ini kita udah lakukan sebelum memasuki bulan puasa kemarin ya. Meskipun kayaknya di saat video ini tayang udah agak telat ya ngucapinnya. Karena minggu depan gak kerasa udah mulai mau memasuki masa-masa menuju hari raya lebaran. Tapi gak apa-apa, gue sama Adit mendoakan semoga kalian yang berpuasa bisa lancar sampai hari lebaran nanti. Amin. Lanjut. Ya, semoga aja jalannya lancar. Gue sambil ngomong ya.
Oke, teman-teman, kita habis kelar sarapan. Aduh, kelar sarapan di HK Dimsum. Kalau kata Adit ini eh, sarapan paling mewah selama kita touring. Dan ini kita udah mulai lanjut ke arah Cubic BSD harusnya kalau sesuai maps. Sekarang udah jam 6. Berarti kurang lebih hampir 1 jam dari kita awal berhenti. Oke deh, lanjut dulu teman-teman. Balik lagi ke voice over ya teman-teman. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kira-kira suara kita tadi udah jelas belum tuh sewaktu lagi on mic dari kamera? Jujur kita masih trial dan error sih sebenarnya, tapi so far kayaknya ini udah settingan yang paling enak yang udah kita temuin gitu ya. Pengen tahu juga kira-kira gimana ya caranya supaya intercom kita juga bisa kerekam di sini. Kayaknya mesti banyak-banyak lihat video referensi nih. Tapi nggak apa-apa, sambil berjalan kita manfaatin dulu aja yang ada, ya nggak? Nah, ngomong-ngomong soal sarapan tadi, ternyata kita bisa dine in ya. Sepertinya gue salah nangkep waktu kemarin cek Google buat nentuin tikum. Jadi sepertinya saat ini mereka sudah beroperasi 24 jam lagi. Kalau yang gue bilang di awal tadi itu sepertinya jam operasional ketika masa pandemi ya. Jadi untuk dine in gue bisa confirm jam 5 pagi tadi kita sudah bisa dine in. Di touring kita kali ini, rute yang kita ambil sebenarnya jalur yang standar aja. Jadi dari BSD kita terus mengarah ke barat, ke arah Citra Raya, Tiga Raksa, dan terus aja sampai ke Serang dan Cilegon. Rencananya rest area yang kita ambil nanti ada di kota Serang. Karena kalau menurut kalkulasi kita, harusnya dalam waktu 2 jam kita sudah sampai di kota Serang. Dan untungnya, cuaca di hari ini dimulai dengan sangat baik ya teman-teman. Cuacanya memang mendung, tapi sepertinya tidak ada terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Udara di hari itu juga sejuk banget, mungkin karena masih pagi ya, jadi anginnya itu masih berasa angin yang dingin teman-teman. Kondisi badan yang fit, cuaca yang mendukung, makin membuat kita berdua optimis kalau touring kali ini akan berjalan lancar tanpa ada sakit-sakitan lagi. Selepas dari kawasan BSD, sebenarnya tadi kita sudah memasuki Jalan Raya Pantura. Tapi entah kenapa di satu titik kita dibuang lagi untuk melewati jalan kecil lagi. Entah ada kemacetan apa di luar sana, tapi kalau kita lihat pengendara motornya sebanyak ini, mungkin emang ini sepertinya jalur favorit buat para pengendara roda 2 yang tinggal di wilayah ini. Udah. Iya. Aduh. Iya sih, jalur. Oke, sekarang kita udah sampai di mana nih ya? Jalan Raya Serang, Desa Gembong. Jam 7 pagi. Ini ada sedikit macet, kayaknya sih ada pasar di depan. Cuman nggak jauh dari sini udah langsung biru sih. Agak perlu, waduh, banyak banget truk di sini. Oke deh, lanjut lagi. Kalau boleh ngobrol sedikit, sebenarnya jalur Jakarta Anyar ini cukup membuat nostalgia buat gue dan Adit. Karena ini bukan pertama kalinya kita berdua ngelewatin jalur ini. Kurang lebih di tahun 2009, sewaktu kita berdua masih SMA, kita berdua dengan nekatnya pernah sepedahan Jakarta Anyar melalui jalur ini.
Jadi sepanjang perjalanan kita berdua lumayan cukup banyak kebahas rute yang kita laluin. Sambil sesekali kita nginget-nginget spot perjalanan yang pernah kita laluin sekitar 15 tahun yang lalu. Meskipun rutenya sama, tapi ternyata pemandangannya jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Yoi, Solo Touring, cakep banget. Federal cuy. Dan di perjalanan ini pun kita berdua berencana untuk berhenti di beberapa spot yang lumayan memorable buat kita berdua. Gak nyangka juga, ternyata 15 tahun kemudian kita berdua bisa balik lagi ke jalur ini. Meskipun menggunakan sepeda motor ya. Dan gak nyangka juga bakal ngebuat video ini sih. Karena jelas di tahun itu YouTube dan Instagram aja belum eksis. Google Maps juga belum ada. Jadi kita harus bawa peta cetak sambil sesekali bertanya sama warga sekitar kalau kita kebingungan arah. Cukup beruntung kita waktu itu membawa kamera digital pinjeman dari salah satu teman kita. Jadi kenangan itu masih bisa tersimpan sampai saat ini. Boleh di sini? Oh iya. Iya. Enggak jauh. Iya, enggak jauh lagi sih. Oke teman-teman, setelah kita jalan dari jam 6 tadi, akhirnya kita sempat berhenti dulu nih di Shell, mau masuk Cilegon ya. Sekalian nanti Adit mau isi bensin, karena tadi dia dari Jakarta setengah. Gue juga tadi udah turun 3/4 sih, tapi kayaknya bakal ngisi juga. Dan karena udah tinggal sebentar lagi, kayaknya kita mau lanjut cari coffee shop dulu ya Adit ya. Ada nggak coffee shopnya? Aduh. Udah buka belum? Jam 10. Sekarang baru jam berapa? 8:30. Masih kepagian ya. Ya udah, kita lihat aja nanti berhenti di mana ya. Lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Kita isi bensin dulu ya, full tankin sebelum ntar kita muter. Jadi di sini ada yang unik nih teman-teman. Shell-nya itu beda sama di Jakarta. Kalau Jakarta kan biasanya di bawah tanah. Nah ini di atas tanah. Jadi Adit tadi tanya karena ternyata tanahnya itu V-Power ya. Tanahnya apa Dit? Tanahnya sewaan ya. Oh pribadi. Jadi dia nggak mau gali. Oke, gue isi bensin dulu ya teman-teman. Ya. Pagi. Isi full aja. Iya. Mungkin nggak banyak sih mas, saya masih ada sisanya. Ya. Selepas dari Shell di perbatasan kota Cilegon, seperti yang gue bilang tadi, kita berencana untuk rest di salah satu coffee shop. Namanya Tufa. Tempatnya asik banget, di daerah perumahan. Untungnya jam 9 pagi mereka udah buka hari itu. Dan selepas kota Cilegon, kita mampir ke stasiun Krenceng. Karena ini bagian dari salah satu memorable place kita di perjalanan 15 tahun yang lalu. Cuma stasiun biasa, tapi kita berdua senang banget akhirnya bisa balik lagi ke tempat ini. Dirubuhin. Oke. Ingat gue nih dekat-dekat pertigaan ini nih. Om bagi jalan om. Angkot kereta. Iya. Yoi. Stasiun Krenceng. Gokil. Nah, gue mau jelasin dulu nih ke teman-teman YouTuber. Jadi tahun 2009 yang lalu gue sama Adi tuh pernah sepedaan ke Anyer. Nah pulangnya itu kita angkut tuh dari stasiun Krenceng ini ke Palmerah. Pas SMA tuh kita berdua masih. Nanti fotonya gue tampilin ya di YouTube tuh kayak gimana dulu kita berapa tahun yang lalu tuh? 2009 ke sekarang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu. Gokil gak tuh?
bentuk stasiunnya sih udah berubah ya, nggak kayak dulu. Ini Adit lagi foto, bu. Nanti gue tampilin juga foto kita yang tahun lalu. Lanjut lagi. Oke. Iya, kita dulu belum punya Google Maps cuy. Masih pakai kayak handphone batangan tuh, gue inget banget. Terus bener-bener ngandelin peta mudik. Wah, ntar teman-teman mesti lihat sih, itu kayak perjuangan sebelum ada Google Maps, belum ada Instagram. Yoi, di power of nanya. Dikit-dikit nanya polisi, nanya orang kan. Ya, gitulah. Hmm? Heeh. Ya. Oh, saya licin. Heeh. Sebenarnya kita laut kiri bisa sih, Dit. Laut kiri sebenarnya bisa sih. Ini ada jalur setengahnya. Iya. Memang kayaknya udah tepian laut sih. Wah, bagus banget ya view-nya. Surprisingly hijau. Wah, cakep, cakep. Semakin mendekati Pantai Anyer, Okay. kita berdua semakin semangat. Selain karena sampai di titik ini cuaca masih benar-benar bersahabat, kita berdua juga masih punya satu tujuan lagi yang gak kalah memorable dari perjalanan kita 15 tahun yang lalu. Namanya Pantai Anyer 1. Di sana kita berencana untuk rest, sekaligus flashback momen-momen kita di sana waktu itu. Sayang banget, satu teman kita nggak bisa join di touring kali ini. Namanya Emir. Karena waktu itu kita kesini bertiga, jadi rasanya ada yang kurang aja kalau Emir nggak bisa join di kesempatan ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain ya. Ya, makasih. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini gue juga mau jelasin nih ke teman-teman YouTube. Jadi dulu kita pernah singgah di sini buat foto-foto aja sih, karena kita waktu itu nginepnya dekat sini. Nanti gue tampilin lagi fotonya 15 tahun yang lalu. Suasananya agak beda sih kayaknya. Ya, dan ya banyak warung dan rumputnya lebih hijau. Kita di mana ya? Boleh. Au. Iya. Ntar coba kita cocokin aja. Yang sini aja kali ya? Maksudnya yang jangan terlalu ujung. Kayaknya ombaknya lumayan gede. Wah. Boleh. Kui. Nice. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Pantai Anyer 1. Anginnya lagi lumayan kenceng sih. Emang udah berasa dari semalam kita jalan. Semalam gue pulang kantor. Terus sampai tadi pagi kita berangkat. Tapi untungnya cuaca bagus ya. Nah, ini kita mau foto-foto dulu sekalian istirahat. Let's go. Namanya juga ceroboh ya teman-teman. Dan mungkin juga karena saking excitednya gue ke tempat ini, harusnya video ini pengen gue setting hyperlapse. Tapi malah jadinya slow motion. Parahnya lagi, setelah selesai rekam ini, gue lupa balikin settingan videonya ke settingan video biasa. Jadi bisa gue bilang,
footage kita selama di tempat ini sampai nanti di tempat rest berikutnya, tanda kutip, hilang karena semua videonya jadi slow motion. Tapi nggak apa-apa, gue bisa jadiin section ini buat tampilin foto 15 tahun silam yang tadi gue bilang. Ya inilah gue sama Adit waktu itu. Cuman modal uang 200 ribuan, kita udah bisa jalan-jalan happy tanpa pikirin kekurangan ini dan itu. Tanpa sosial media pun, ternyata kita bisa enjoy nikmatin momen selama libur sekolahan. Bener-bener gak kepikiran kala itu buat kita bikin video touring motoran saat ini. Ternyata seiring berjalannya waktu, hobi kita pun ikut berkembang. Meskipun masih sama-sama roda 2 ya, hehe. Berlanjut dari pantai ini, sebenarnya kita berdua sempat mengunjungi Anyer Lighthouse. Tapi sayangnya gagal, karena entah kenapa di hari itu mereka tutup untuk umum. Jadi kita memutuskan untuk lanjut ke tempat istirahat selanjutnya untuk cari makan siang di Pantai Pandan, Carita. Di tempat ini, selain makan siang, gue juga sekalian mengganti baterai kamera gue. Dan baru di situ gue tahu kalau dari tadi gue ngerekam dengan mode slow motion. Untungnya di titik itu gue sadar. Jadi jangan khawatir, karena setelah ini videonya akan normal lagi. Tapi ternyata setelah kita makan siang, cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda yang kurang bersahabat. Mendadak langit jadi gelap dan gerimis mulai turun. Karena cuacanya berubah-ubah, sebentar panas, sebentar gerimis, makanya gue sama Adit memutuskan untuk tetap lanjut aja tanpa pakai jas hujan. Karena toh sebenarnya settingan outfit kita semi-semi waterproof. Paling cuma bagian sepatu dan celana aja yang rawan basah. Gue pun akhirnya mengurungkan niat untuk memakai mikrofon, karena settingan mic kita masih nggak waterproof. So cari aman aja, kita balik ke voice over. Sempat juga di beberapa titik kita menemukan daerah yang tergenang banjir. Ini menandakan bahwa di daerah ini memang sepertinya sudah hujan beberapa hari terakhir. Gak kerasa banget teman-teman, tahu-tahu kita udah sampai aja nih di pantai Tanjung Lesung. Kalau kita lihat di maps, ini udah hampir ujung baratnya Pulau Jawa banget ya. Semakin kita pergi ke barat, jalannya juga semakin sepi. Jujur, gue sama Adit suka banget sama jalanan di sini. Pemandangannya bagus, jalannya juga masih terpantau mulus. Jadi kita berdua bisa cruising-cruising santai. Buat gue pribadi, pemandangan di sini agak mengingatkan gue sama daerah Geopark Ciletuh ya. Medannya naik turun, di sampingnya ada gunung batu yang langsung ketemu sama tepian pantai. Tapi emang jalan di sini nggak se-ekstrim Geopark Ciletuh ya. Ini masih tergolong landai dan nyaman banget buat cruising. Cuma emang selagi kita di sini anginnya kencang banget. Jadi terpaan angin tuh bener-bener berasa banget dampaknya ke motor kita. Bener-bener kita harus ekstra hati-hati selagi di sini. Harusnya kalau cuaca lagi bagus, gue yakin banget ini pasti pemandangannya jauh lebih indah. Tapi ternyata menjelang sampai di tujuan akhir, yaitu tempat kita menginap nanti, cuacanya malah jadi kurang bersahabat. Awalnya cuma gerimis-gerimis kecil aja, sampai akhirnya tiba-tiba jadi hujan deras. Sempat kebingungan buat cari tempat teduh,
karena jarang banget bangunan umum di sini, kecuali rumah-rumah warga. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pakai jas hujan. Karena sebenarnya untuk mencapai ke tujuan kita itu jaraknya udah kurang dari 10 km lagi. Wah, parah. Iya. Aduh, parah. Terus kamu? Ini masih nih kayaknya. Oh, deras sekali kita numpang neduh di sini. Di sini juga angin tadi kencang banget. Kita jalan sampai ketiup angin terus. Kalau sampai nyemplung sawah sih nggak lucu banget. Jadi mendingan kita cari aman. Nah, teman-teman, sorry ya tadi kalau suaranya agak berisik. Jadi supaya teman-teman kebayang terpahan anginnya itu kayak gimana. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore, jarak ke penginapan kita juga tinggal 4 kilo lagi. Jadi kita pikir tanggung banget nih kalau misalkan kita nunggu hujan reda. Yang penting kondisi jalan udah aman, visibilitas juga udah jelas. Kita putusin buat lanjutin perjalanan. Tempat kita menginap namanya 8988 Resort. Untuk harganya menurut kami ya cukup lumayan sih. Tapi teman-teman bisa cek sendiri ya, karena setiap tanggal tuh pasti beda. Apalagi kita kan perginya di tanggal merah, beruntun gitu ya. Tapi di sini kita emang mencari kenyamanan supaya kita bisa tetap fit selama 2 hari ke depan. Mungkin gak lama lagi video di hari pertama ini bakal selesai ya teman-teman. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita udah siapin lagi episode berikutnya. Yaitu kita bakal main-main ke Taman Nasional Ujung Kulon. Sekaligus kita mau mengarah ke Pantai Sawarna. Terima kasih banget teman-teman ya udah nemenin kita dari Jakarta tadi pagi sampai sore ini kita ada di daerah Ujung Kulon. Dari yang cuacanya bagus sampai kita kena terpa badai di sore hari ini. Sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue sama Adit pamit dulu undur diri. So, stay safe teman-teman. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan. Sampai ketemu lagi di touring tandem berikutnya ya. Bye-bye.